Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlul khairi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, serta taufiknya sehingga kita bisa melanjutkan tadabbur kajian Al-Quran. Semoga tadabbur ini, kajian ini menjadi salah satu komitmen kita dalam rangka mengupgrade kedekatan kita terhadap Al-Quran. Karena selalu kita ulang-ulang, kedekatan seorang hamba, seorang manusia kepada Al-Quran ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah mereka yang hobinya baru istima', mendengar dengan seksama. Yang kedua adalah mereka yang membaca. Yang ketiga adalah mereka yang menghafal Al-Quranul Karim. Dan yang keempat adalah mereka yang mentadaburi isi daripada Al-Quranul Karim. Dan yang kelima adalah mereka yang mengamalkan tiap ayat, nilai-nilai Al-Quran yang ada di dalam ayat tersebut. Dan ini adalah goal terbesar seorang beriman. Karena pada hakikatnya Al-Quran tidak diturunkan hanya untuk didengar atau dibaca, melainkan untuk diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan cara terbaik bagaimana kita mengamalkan isi daripada Al-Quran adalah dengan memahami tiap ayatnya, yaitu dengan mentadaburi isi daripada Al-Quranul Karim. Salawat dan salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur kita mengenai sifat Ibadur Rahman. Sifat-sifat Ibadur Rahman yang terkandung di dalam surat Al-Furqan. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan di antara sifat-sifat Ibadur Rahman, di antara sifat-sifat orang beriman adalah tawadhu atau rendah diri. Begitu juga mereka bersabar atau al-hilm. Dan di antara sifatnya juga mereka menghidupkan malamnya dengan sholat malam. Mereka menghidupkan malamnya dengan sholat. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, menyebutkan dan menjelaskan sifat-sifat Ibadur Rahman yang terkandung di dalam surat Al-Furqan. Sifat keempat tersebut adalah rasa takut kepada azab api neraka. Rasa takut kepada azab api neraka. Dan begitulah seorang beriman. Karena semakin tinggi keimanan seseorang, maka seyogianya semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar rasa takutnya kepada azab api neraka. Di dalam surat Al-Furqan ayat ke-65 dan 66, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarraw wa muqama." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang beriman atau Ibadur Rahman, mereka berkata, "Wahai Allah, jauhkanlah kami dari azab jahannam. Sesungguhnya azab tersebut adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahannam tersebut seburuk-buruknya tempat menetap dan tempat kediaman." Sifat rasa takut kepada azab neraka ini diambil dari perkataannya, "Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam." Ya Allah, jauhkan kami dari azab jahannam. Jauhkan kami dari azab jahannam. Para ulama menyebutkan kata isrif 'anna, jauhkan kami dari azab api neraka ini, itu mencakup 2 hal. Yang pertama adalah permintaan seorang hamba agar dijauhkan dari neraka, agar dijauhkan dari masuk ke dalam api neraka. Yang kedua adalah permintaan seorang hamba agar dia ini benar-benar dijauhkan dari segala sebab yang akan menjerumuskan dia masuk ke dalam api neraka. Makanya kata Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha satu doa yang mencakup dari 2 perkara tersebut. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal jannah
wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan segala perkataan atau perbuatan yang mendekatkan kita kepada surga. Begitu juga aku meminta perlindungan kepadamu dari panasnya api neraka serta segala perkataan atau perbuatan yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Jadi kata isrif anna adzab jahannam, kalimat yang sangat simpel akan tetapi mengandung makna yang sangat luas. Hamba-hamba Ar-Rahman atau ibadur Rahman atau orang-orang beriman, meskipun mereka telah maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, telah berbuat baik kepada sesama manusia, akan tetapi justru dengan ketaatannya tersebut, dengan keimanannya tersebut, dengan maksimalnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mewariskan di dalam dirinya rasa takut kepada azab api neraka. Dan ternyata rasa takutnya seorang beriman kepada azab api neraka, kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan tanda keimanan seseorang. Ketika itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tafsiran satu ayat di dalam surat Al-Mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un." Artinya, dan orang-orang yang melakukan kebaikan, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berihsan juga kepada manusia, yang telah mereka kerjakan dengan hati penuh rasa takut. Artinya apa? Mereka beribadah cuma juga ada rasa takut bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibunda Aisyah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini yang beribadah dan juga mereka ini yang takut, apakah mereka yang meminum khamar, apakah mereka yang mabuk-mabukan, atau mereka yang mencuri, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan penuh ketenangan. Kata beliau, la ya bintas Siddiq, tidak wahai istriku, walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai istriku, mereka ini adalah bukan para peminum khamar, bukan para pemabuk atau pencuri, akan tetapi mereka adalah yang berpuasa, mereka juga yang mendirikan salat, mereka juga yang bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut amalannya ini justru tidak membawa mereka ke dalam surganya, akan tetapi menarik mereka ke dalam api neraka. Maka dari sini bisa kita ambil faedah besar. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin besar juga rasa takutnya kepada azab api neraka. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mempunyai perkataan yang sangat indah. Kata beliau, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan, wal munafiku jama'a isa'atan wa amnan. Adapun orang-orang beriman, mereka mengumpulkan ihsan, berbuat baik, baik kepada Allah atau baik kepada manusia, wa syafaqatan, dan juga mengumpulkan dengan ibadahnya tersebut rasa takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Wal munafik, adapun orang-orang munafik, mereka mengumpulkan isaatan wa amnan, hal-hal yang buruk dan juga rasa aman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Dan ini dipertegas perkataannya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menjelaskan kepada kita, innal khaufa minal maqamatil ulyah wa huwa min lawazimil iman. Beliau juga mendatangkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata beliau, sesungguhnya rasa takut kita kepada Allah, rasa takut kita kepada azab api neraka, termasuk ke dalam derajat spiritual tertinggi seorang hamba dan merupakan konsekuensi logis dari keimanan yang benar. Kemudian beliau mendatangkan satu perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kepadaku, kata Allah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang takutnya kita kepada api neraka,
takutnya kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut tidak akan bisa kita capai melainkan setelah terpenuhnya dua syarat. Yang pertama adalah kita bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya api neraka, dan yang kedua adalah kita memahami tiap ayat, tiap dalil berkaitan tentang api neraka tersebut. Makanya kita pernah mendengar satu perkataan Musa ibn Sa'ad, seorang teman atau murid daripada Sufyan ats-Tsauri. Kata beliau, "Kunna idza jalasna ila Sufyan ats-Tsauri ka'anna an-nara qad ahatat bina lima yura min khaufihi wa jaza'ihi." Musa bin Sa'ad berkata, jika kami duduk bersama Sufyan ats-Tsauri, seakan-akan api neraka telah mengelilingi kami karena begitu dahsyat rasa takut dan juga kegelisahan yang terpancar dari muka Sufyan ats-Tsauri. Mengapa Sufyan ats-Tsauri ini dari mukanya terpancar rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya karena beliau ini benar-benar memahami tiap dalil ya berkaitan tentang api neraka. Beliau juga bisa memvisualisasi dahsyatnya api neraka. Makanya kata para ulama, visualisasi dahsyatnya neraka, begitu juga ilmu tentang api neraka, artinya memahami tiap dalil berkenaan tentang neraka, merupakan kunci lahirnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita sebutkan beberapa sifat-sifat api neraka sehingga kita bisa lebih aware, lebih takut kepada azab api neraka. Di antara sifat daripada api neraka tersebut, ternyata panasnya api neraka itu lebih panas 70 kali lipat dibandingkan dengan panasnya api yang ada di dunia. Kita pernah mencari data, api yang ada di dunia itu beragam. Ada di antara api warnanya merah dan panasnya hanya 600 sampai 800 Celcius. Ada warna api itu kuning dari 800 sampai 1200 Celcius. Ada warna api itu putih dan panasnya sampai 1500 Celcius. Ada warna api itu biru, itu panasnya sampai 1650 Celcius. Artinya apa? Kalau dikatakan panasnya api neraka lebih panas daripada api yang ada di dunia 70 kali lipat, maka itu panasnya api dunia dikali 70. Artinya 1650 Celcius dikali 70 sama dengan 115.500 Celcius. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Qila ya Rasulullah, in kanat lakafiyah. Qala fuddilat alaihinna bi tis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harriha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat, sesungguhnya api yang ada di dunia itu hanya satu dari 70 bagian api neraka jahanam. Maka kata para sahabat berkata, wahai Rasulullah, satu saja sudah cukup, sudah sangat menyakitkan, sudah sangat panas sekali. Maka bagaimana dengan 70? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api neraka lebih panas 69 kali lipat, setiap bagiannya setara dengan panasnya api yang ada di dunia. Wal iyadu billah. Maka penting bagi kita memahami sifat-sifat api neraka sehingga terlahirkan di dalam hati kita rasa takut kita kepada Allah, rasa takut kita kepada api neraka. Di antara sifat api neraka juga disebutkan di dalam satu hadis, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdialog, duduk bersama dengan para sahabat. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdialog, duduk bersama dengan para sahabat. Maka terdengarlah suara gemuruh yang sangat kuat. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah kalian suara apa tersebut? Maka kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui tentang suara tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza hajarun rumiya bihi fin nari mundu sab'ina kharifa fahuwa yahwi fin naril an hatta tahat ila qa'riha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru sampai di dasarnya. Artinya apa? Dalamnya api neraka bisa dicapai setelah 70 tahun. Ini menunjukkan betapa luasnya, betapa dalamnya api neraka. Di antara sifat api neraka juga ternyata warna api neraka ini hitam. Kita katakan tadi
Di dunia api itu dimulai dari merah sampai biru. Akan tetapi di neraka nanti apinya karena saking panasnya itu berwarna biru. Ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat. Kata beliau, neraka itu dinyalakan 1000 tahun hingga apinya memerah. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun hingga apinya menjadi putih. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun hingga apinya menjadi hitam. Maka kata Rasulullah, fahiya sauda'u kallailil mudlim. Maka api neraka tersebut warnanya hitam gelap seperti gelapnya malam yang gelap gulita. Ini menunjukkan betapa panasnya api neraka tersebut. Di antara sifat daripada neraka juga disebutkan bahwa azab teringan yang nanti akan dirasakan oleh penduduk neraka adalah ketika seseorang diletakkan di kedua telapak kakinya 2 bara api, maka panasnya bisa dirasakan sampai otaknya. Bahkan otaknya disebutkan di dalam hadis sampai mendidih karena saking panasnya. Kemudian orang tersebut mengatakan, inilah panasnya api neraka. Padahal kata Rasulullah SAW, panas tersebut adalah panas paling ringan yang ada di dalam api neraka. Kata Rasulullah SAW, Inna ahwana ahlun nari azaban yaumul qiyamah li rajulin yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan yaghli minhuma dimaghahu ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan 2 bara api di telapak kakinya hingga mendidih otaknya karena panasnya. Lalu ia mengira tidak ada yang lebih pedih dari siksaan yang ia dapat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan itu adalah hal teringan yang diberikan kepada penduduk api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita, menjauhkan kita dari api neraka. Ketika kita membaca Rabbana srif anna azab jahannam, ya Allah jauhkanlah kami dari azab api neraka. Maka apa sih keutamaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa sih keutamaan takutnya kita kepada azab api neraka? Disebutkan di dalam hadis bahwa api neraka tersebut tidak akan dinyalakan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udan labanu fid dhar'. Kata Rasulullah, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau menganalogikan sampai susu kembali ke dalam kantungnya. Artinya itu sesuatu yang mustahil. Ketika susu sudah keluar dari kantungnya tidak mungkin bisa masuk lagi. Begitu juga mustahil orang-orang yang takut, menangis takut karena Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam api neraka. Begitu juga disebutkan di satu hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa tetesan air mata orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut kepada siksaan api neraka adalah tetesan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan laisa syai'un ahabba ilallahi min qatrataini wa atharaini. Qatratu dumu'in min khasyatillah wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 2 tetesan. Tetesan yang pertama adalah tetesan air mata orang yang takut. Tetesan air mata seorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetesan yang kedua adalah tetesan darah yang mengalir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin kita akan bertanya, mengapa orang-orang yang takut itu akan jauh dari api neraka? Jawabannya, karena ketika di dalam hati kita ada rasa takut kepada Allah, ada rasa takut dimasukkan ke dalam api neraka, maka itu akan melahirkan semangat, motivasi untuk beramal soleh, motivasi untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu-waktunya dengan hal yang positif dan menjauhkan diri kita juga dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali
beliau berkata, al-khawfu sautullahi yasuku bihi ibadahu ilal muwadhabati 'alal ilmi wal 'amal liyanalu biha rutbatal qurbi minallahi azza wa jalla. Kata beliau, rasa takut kepada Allah, rasa takut kita dimasukkan ke dalam api neraka adalah cambuk Allah yang digunakannya untuk mengarahkan hamba-hamba Allah agar konsisten dalam menuntut ilmu dan juga konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka meraih kedudukan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani beliau mengatakan, ma faraqal khaufu qalban illa kharab. Kata beliau, tidaklah rasa takut kepada Allah pergi dari suatu hati, melainkan hati itu akan menjadi rusak. Kita akan sebutkan satu potret orang-orang terdahulu, bagaimana mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka takut dimasukkan ke dalam api neraka. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat kita kenali bersama. Di antara potret tentang beliau, takutnya beliau kepada Allah, takutnya beliau kepada api neraka, disebutkan oleh istrinya, yaitu Fatimah bintu Abdul Malik. Beliau berkata dan menyampaikan kabar kepada Mughirah bin Hakim. Kata Fatimah, ya Mughirah, innahu yakunu fin nasi man huwa aktsaru salatan wa siyaman min Umar. Wahai Mughirah, sesungguhnya saya mengetahui banyak di antara masyarakat ini salat mereka, puasa mereka lebih banyak daripada Umar bin Abdul Aziz, daripada suamiku. Akan tetapi kata beliau, wa ma ra'aitu ahadan qad ashaddu firaqan huznan wa bukaan min rabbihi min Umar. Akan tetapi tidak pernah saya ketahui dari masyarakatku ini orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan suamiku Umar bin Abdul Aziz. Beliau menyampaikan, kana idza shallal isya'a qa'ada fi masjidi baitihi thumma yarfa'u yadayhi falam yazal yabki hatta taghlibahu 'ainah thumma yantabih falam yazal rafi'an yadayhi yabki hatta taghlibahu 'ainah. Kata beliau, suatu malam ketika Umar bin Abdul Aziz selesai dari salat isyanya, maka ia duduk di masjid rumahnya, lalu mengangkat kedua tangannya, terus menangis kepada Allah Subhanahu wa taala hingga tertidur. Kemudian ia terbangun dan kembali mengangkat kedua tangannya sambil menangis hingga beliau tertidur. Suatu malam Umar bin Abdul Aziz ini menangis sejadi-jadinya. Dan tangisan ini membawa istrinya ikut menangis juga. Bahkan orang rumah disebutkan juga ikut menangis tanpa mengetahui sebab daripada tangisan Umar bin Abdul Aziz. Sehingga ketika tangisan itu sudah reda, istri berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, "Wahai khalifah, wahai istriku, apa yang membuatmu menangis?" Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Saya teringat satu firman Allah Subhanahu wa taala, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir." Ada sebagian dari manusia, dari makhluk Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan juga ke dalam api neraka, dan saya tidak mengetahui apakah saya akan dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam api neraka. Maka Umar bin Abdul Aziz setelah menjawab tersebut langsung terjatuh pingsan karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa takut di dalam hati kita, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada azab api neraka. Ayat ini diakhiri dengan kalimat inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab api neraka tersebut adalah kebinasaan yang kekal. Jadi di dalam ayat ini dikatakan sifat daripada api neraka tersebut adalah gharama. Gharama itu artinya melekat, kekal, tidak pernah berakhir. Kekal, melekat, tidak pernah berakhir. Makanya kalau kita mempelajari di dalam bahasa Arab, kata denda itu diterjemahkan dengan gharamah. Mengapa? Karena kewajiban orang membayar denda tersebut melekat, tidak akan berakhir sampai ia melunasi denda tersebut. Akan tetapi
ternyata siksaan api neraka tersebut adalah benar-benar azab yang melekat, kekal, dan tidak pernah berakhir. Makanya Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, qad alimu anna kulla ghorimin yufariku ghorimahu illa ghorima jahannam. Kata beliau, penghuni neraka itu telah mengetahui bahwa setiap orang yang berhutang pasti akan berpisah dari hutangnya ketika dia melunasi hutangnya, ketika dia melunasi dendanya, maka selesai kewajibannya, kecuali penghuni neraka yang tidak akan pernah terpisah dari siksaannya, karena siksaan api neraka tersebut sifatnya adalah ghoroma, kekal, melekat, dan tidak akan pernah berakhir. Makanya Az-Zujaj beliau mengatakan al-ghoromu asyaddul adzab. Ghorom ini adalah siksaan neraka atau azab yang paling pedih karena kekal, melekat, dan tidak akan pernah ada akhirnya. Ayat selanjutnya, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruknya tempat menetap dan tempat kediaman. Dua penjelasan ini merupakan jawaban mengapa orang-orang beriman itu meminta agar dijauhkan dari api neraka. Karena apa? Karena memang sifat api neraka tersebut adalah ghoroma. Kemudian sa'at mustaqarra wa muqama. Itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua penduduk surganya dan dijauhkan dari api neraka. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.